Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1 dalam kompetensi dasar 3.3 materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bukan berarti kita bebas dari penjajahan, kemudian juga berhenti dari perjuangan. Euforia kemerdekaan tidak lantas kemudian dapat dinikmati secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan adanya tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan itu dari dalam dan juga dari luar. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah munculnya sekutu, datangnya sekutu ke Indonesia dengan diboncengi dengan Netherlands Indies Civil Administration. Dengan tugas nikah itu ke Indonesia berbarengan dengan sekutu adalah untuk menjadi penghubung antara pemerintah kolonial Belanda dengan pimpinan sekutu di Pasifik. Jadi dengan pimpinan komando tertinggi sekutu di Pasifik. Kemudian juga yang kedua, faktor eksternal adalah Jepang yang masih mempertahankan status quo. Faktor internalnya, karena di Indonesia ini kemudian munculnya partai-partai baru yang tadinya adalah partai itu adalah hanya partai tunggal, yaitu Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian dengan adanya maklumat pemerintah 3 November 1945, makalah muncullah partai-partai baru. Seperti diantaranya PKI, kemudian Partai Nasional Indonesia, Parkindo, kemudian juga Partai Kristen Indonesia, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan lain sebagainya. Nah, semua partai ini kemudian akhirnya berebut pengaruh sehingga akhirnya terjadi adanya konflik. Dan ini juga menandakan belum adanya keharmonisan di Indonesia. Dan juga sistem pemerintahan yang belum cocok di Indonesia. Maka akhirnya adanya rapat PPKI dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk komite nasional. Dan kemudian juga pada tanggal 19 Agustus dalam sidang PPKI kedua menentukan lembaga kementerian yang terdiri dari 12 departemen dan pembentukan alat kelengkapan negara, pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Dalam hal ini, pembentukan Komite Nasional Indonesia dan daerah ini membentuk 3 badan. Membentuk 3 badan, yang ke-1 adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan yang kedua, pembentukan partai. Dan yang ketiga adalah pembentukan tentara kebangsaan. Pembentukan KNIP. Akhirnya Presiden berhasil pada tanggal 29 Agustus 1945 melantik 135 anggota KNIP. Pembentukan partai dengan adanya maklumat 3 November 1945 muncullah tadi partai-partai baru. Dan pembentukan tentara kebangsaan. Pembentukan tentara kebangsaan dimulai dari BKR, kemudian TKR, TRI, dan kemudian juga TNI. Perubahan sistem pemerintahan yang tadinya adalah presidensial kemudian ke parlementer, di mana Sultan Syahrir adalah menjadi Perdana Menterinya. Pada tanggal 14 November 1945 terbentuk Kabinet RI dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota negara sudah semakin kacau. Hal ini yang menyebabkan kemudian terjadi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Konflik Indonesia-Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Konflik Indonesia-Belanda dan akhirnya Indonesia dengan adanya konflik itu kemudian juga akhirnya membuka bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia itu ada dengan cara diplomasi dan juga dengan konfrontasi. Secara diplomasi dimulai dengan adanya perjanjian Linggarjati, kemudian Renville, Rumroyen, Inter-Indonesia, dan terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Bentuk negara Indonesia pun berubah ya, menjadi serikat
yakni Republik Indonesia Serikat, yang dicetuskan di dalam Konferensi Meja Bundar. Konflik Indonesia dengan Belanda hingga pengakuan kedaulatan dimulai dari pertama adalah Perjanjian Linggarjati tanggal 22 Oktober 1946 sampai dengan 16 November 1946. Menghasilkan apa? Ditetapkannya status dan kedaulatan RI atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan kemudian juga pihak RI dan Belanda setuju untuk membentuk negara dalam negara federal. Dan dibentuk juga Perserikatan Indonesia Belanda bernama Uni Indonesia Belanda. Wilayah negara Indonesia Serikat disepakati meliputi bekas Hindia Belanda. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Ini menghasilkan bahwa Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta sebagai bagian wilayah RI. Indonesia menyetujui garis yang memisahkan wilayah Indonesia dengan wilayah pendudukan Belanda. TNI harus segera ditarik mundur dari daerah kantongnya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Diteruskan kepada Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Belanda menyerahkan. Isinya adalah menghasilkan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949. Antara Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Masalah Irian akan diumumkan 1 tahun setelah pengakuan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat ini berdiri diantaranya ada 7 negara bagian Republik Indonesia Serikat. 7 negara bagian itu adalah negara Republik Indonesia yaitu RI, negara Indonesia Timur, NIT, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Dan ditambah dengan 9 satuan kenegaraan yang terdiri dari Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka, dan juga Belitung. Pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI 17 Agustus 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno ini menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS 50. Tapi kemudian 2 hari kemudian terjadi bertepatan dengan peringatan 5 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia secara resmi membubarkan dan Indonesia kembali ke dalam negara kesatuan. Jadi tadi pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar yang tadinya Undang-Undang Dasar 45 kemudian diganti menjadi UUDS 50. Tetapi 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950, maka akhirnya Indonesia kembali utuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor mengapa sampai pada akhirnya terjadi pembubaran Republik Indonesia Serikat. Terjadi pembubaran Republik Indonesia Serikat ini karena tidak cocoknya negara-negara federal berada di Indonesia, dibentuk di Indonesia. Kemudian juga banyak negara-negara lain, negara-negara yang tadinya adalah negara dalam negara, akhirnya mereka bersatu kembali. Dan akhirnya kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali cukup sekian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.